Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Tentunya baik ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini, walaupun di tengah pandemi seperti ini ya, alhamdulillah kita masih dapat melaksanakan pembelajaran bersama. Namun walaupun belum bisa tatap muka secara langsung. Nah, pada pagi hari ini atau kesempatan kali ini kita akan belajar tentang bunyi dan sumber bunyi. Nah, silahkan anak-anak siapkan buku catatannya. Silahkan boleh sambil dicatat materi-materi penting yang ada dalam video ini. Jadi anak-anak bisa mendengarkan, membaca, dan juga menulis. Maka anak-anak akan lebih paham tentang materinya nanti. Kalau hanya mendengarkan dan membaca, tentu akan lebih lengkap. Nah, kita belajar tentang bunyi ya anak-anak. Nah, sebelumnya ada sebuah contoh dulu anak-anak. Pak Santa mau memberi contoh dulu. Seruling yang ditiup dapat mengeluarkan bunyi. Bunyi tersebut dihasilkan dari udara yang bergetar di dalam seruling. Nah, jadi seruling itu bisa berbunyi karena udara yang di dalam seruling itu bergetar. Kata kuncinya apa anak-anak? Bergetar ya. Selanjutnya, ketika drum dipukul, maka kulit drum akan bergetar. Getaran dari kulit drum tersebut menghasilkan bunyi. Nah, jadi yang bergetar apa anak-anak? Kulit drumnya ya. Nah, kata kuncinya apa anak-anak? Sama seperti tadi ya, yaitu bergetar. Nah, berdasarkan dua peristiwa tersebut dapat disimpulkan bahwa bunyi dihasilkan dari benda yang bergetar. Ya, bagus anak-anak. Sambil mengikuti ya. Benda yang bergetar dan menghasilkan bunyi disebut sumber bunyi. Kalau bunyi itu tadi dihasilkan dari benda yang bergetar. Nah, bendanya itu, benda yang bergetar dan menghasilkan bunyi disebut sumber bunyi. Nah, jadi sumbernya ya. Sumber bunyi. Sumber itu berarti asal bunyinya. Nah, dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa bunyi itu adalah gelombang longitudinal hasil dari suatu getaran yang dapat merangsang indera pendengaran. Berarti gelombang yang dihasilkan dari getaran yang dapat merangsang indera pendengaran. Indera pendengaran itu apa anak-anak berarti? Iya, betul. Telinga ya. Kemudian sumber bunyi adalah benda yang bergetar dan menghasilkan bunyinya seperti tadi. Benda yang bergetar dan menghasilkan bunyi disebut sumber bunyi. Jadi bendanya ya anak-anak. Bendanya. Benda yang bergetar dan menghasilkan bunyi. Selanjutnya, untuk terjadi bunyi atau agar manusia dapat mendengar, itu ada syaratnya ya anak-anak. Syaratnya ada 3. Yang pertama ada sumber bunyi tadi. Ada benda yang bergetar dan menghasilkan bunyi. Nah, itu namanya sumber bunyi tadi. Kemudian ada medium perantara. Nah, medium perantara ini apa ya anak-anak ya? Perantara itu berarti apa? Jalan. Nah, bahasanya jalannya. Kalau anak-anak mau dari rumah mau ke warung, nah, itu berarti kan mesti harus keluar melewati jalan baru bisa sampai ke warung. Sama seperti bunyi ini anak-anak.
bunyi itu tidak bisa kita dengarkan kalau tidak mempunyai jalan. Nah, tidak mempunyai jalan, tidak mempunyai perantara. Nah, tidak akan bisa terdengar atau sampai ke telinga kita. Nah, medianya apa? Atau perantaranya apa? Kita bahas setelah ini atau slide selanjutnya. Dan syarat ketiga, ada pendengar. Pendengar itu berarti apa? Ya, telinga kita ya, nah, alat untuk mendengarkan. Nah, penerima bunyi. Nah, jadi ada sumber bunyinya atau ada benda yang bergetar dan menghasilkan bunyi tadi, ada sumber bunyi. Yang kedua, ada perantara atau medium perantara. Yang ketiga, ada pendengar. Nah, jadi kalau ada bunyi, ada perantara tapi tidak ada yang alat untuk mendengar, nah tentu tidak akan terjadi itu, tidak akan terjadi bunyi. Nah, kita tidak dapat mendengar bunyi itu. Baliknya, ada bunyi, ada pendengar tapi tidak ada perantara. Loh, kok bisa, Pak? Ya bisa, nanti akan kita bahas juga selanjutnya. Nah, medium perantara bunyi. Medium perantara bunyi yang pertama adalah medium udara atau gas. Nah, benda gas. Benda gas ini contohnya apa ya, Pak ya? Nah, misalnya anak-anak ketika berbicara. Ketika anak-anak berbicara itu suaranya bisa didengar oleh orang lain apa enggak ya? Iya, tentunya bisa ya anak-anak. Nah, dari ketika anak-anak berbicara, suara yang keluar dari pita suara, nah dari mulut ya keluar sampai ke telinga temannya. Nah, itu melalui apa anak-anak? Tentu melalui udara atau benda gas. Sehingga suara bisa sampai ke telinga teman atau telinga manusia. Nah, itu contoh medium udara atau gas. Yang kedua, medium cair. Nah, medium cair, mungkin anak-anak masih bingung kalau yang cair ya. Nah, nanti kita akan praktek bersama-sama. Kemudian yang ketiga, medium padat. Nah, medium padat ini ketika benda dipukul, anak-anak mendengarkan benda tersebut. Nah, maka akan terdengar. Nah, contohnya, coba anak-anak telinganya ditempelkan di meja atau kursi. Telinganya ditempelkan di meja, kemudian anak-anak pukul meja tersebut pelan saja. Nah, terdengar kan anak-anak? Nah, karena bunyi itu merambat melalui benda padat. Kalau di benda cair itu juga sama. Nah, bisa nanti menggunakan corong. Nah, menggunakan corong, masukkan ke dalam air, kalian pukul itu embernya. Nah, itu kita akan praktek menggunakan itu ya anak-anak. Nah, kita menginjak ke materi selanjutnya. Ini mengulang yang tadi lagi ya. Setiap benda yang bergetar dan menghasilkan bunyi dinamakan sumber bunyi. Nih, diulangi lagi agar anak-anak bisa lebih ingat lagi, hafal langsung. Seperti halnya energi, bunyi pun tidak dapat dilihat. Anak-anak tidak dapat melihat bunyi ya. Nah, yang dapat dilihat apa anak-anak? Yaitu sumber bunyinya atau bendanya. Nah, dan akibatnya. Akibatnya apa anak-anak? Akibatnya ya benda tersebut bergerak atau bergetar.
Nah, contohnya itu pada saat gendang dipukul, membran atau kulit gendangnya bergetar. Nah, pada saat gitar dipetik, senar bergetar. Pada saat kamu berteriak, tenggorokanmu terasa bergetar. Coba anak-anak bicara sambil memegang tenggorokannya atau lehernya itu. Nah, coba anak-anak berbicara sambil dipegang. Nah, sekarang. Nah, terasa bergetar ya anak-anak ya. Nah, itu yang bergerak adalah pita suara anak-anak. Nah, menghasilkan bunyi. Nah, 3 kejadian itu dapat dijelaskan sebagai berikut itu. Setiap ada getaran, itu terdapat bunyi. Nah, dengan demikian, bunyi timbul jika ada getaran. Kalau tidak ada getaran, tidak akan terjadi bunyi. Contoh yang lain seperti botol, sendok, tutup panci, dan lain-lain. Segala macam bentuk bunyi berasal dari benda yang bergetar dan mengakibatkan udara di sekitarnya bergetar pula. Jadi, bunyi timbul karena ada getaran. Setiap getaran benda yang dapat menghasilkan bunyi dinamakan sumber bunyi. Nah, ini penjelasan lebih lengkapnya ya anak-anak tentang sumber bunyi tadi. Nah, kita tadi sudah bahas bunyi dihasilkan dari benda yang bergetar. Nah, kok tadi membahas getar, bergetar, getaran itu terus. Nah, getaran itu apa ya anak-anak? Mari kita bahas bersama-sama. Coba perhatikan. Nah, gambar ini ya anak-anak. Nah, itu ada sebuah penggaris plastik diletakkan di ujung meja. Nah, di sini dimur atau dibaut atau ditahan boleh dengan tangan. Ketika penggaris digetarkan akan terjadi gerakan bolak-balik. Nah, jadi kalau kalian mau menggetarkan ini kan kita tarik dulu ya anak-anak. Tarik, dilepaskan, maka ya akan turun ke bawah dan kembali lagi ke atas dan seterusnya ya anak-anak. Nah, gerakan bolak-balik tersebut itu dinamakan satu getaran. Jadi gerakan dari titik asal ini sampai kembali lagi ke titik tersebut itu dinamakan satu getaran. Dari A ke B ke C ke B ke A. Nah, itu dinamakan satu getaran. Ya. Tidak harus dari A anak-anak, boleh dari C. Nah, dari C. Berarti kita tarik dari C. Kalau dari C berarti kembali kemana anak-anak? Iya betul, kembali ke C lagi. C, B, A, B, C. Nah, itu dinamakan satu getaran. Jadi, getaran dapat diartikan gerakan bolak-balik yang melalui titik setimbang. Nah, titik setimbang itu apa anak-anak? Ya, titik setimbang itu adalah garis tengah di antara dua titik ini tadi. Jarak antara amplitudo. Amplitudo itu apa anak-anak? Jarak B ke A atau B ke C. Nah, B ke A ini dinamakan amplitudo. B ke C ini juga amplitudo. Semakin besar amplitudo, makin keras bunyi yang terdengar. Ini kalau penggarisnya kita tariknya lebih panjang lagi, nah tentu akan lebih keras ya.
Nah, berarti kalau kita menariknya lebih panjang, berarti amplitudonya lebih panjang pula, lebih besar pula. Nah, sehingga suaranya lebih besar. Jelas ya anak-anak? Contoh lain yaitu pada senar gitar. Nah, ketika anak-anak memetiknya dengan pelan, nah berarti itu amplitudonya kecil. Nah, maka suaranya akan pelan. Ketika anak memetiknya dengan keras atau dengan kencang, nah itu amplitudonya akan besar dan suaranya akan semakin keras pula. Nah, ini ada contoh lagi. Jika kamu pukul gong, pukulan lemah membuat gong bergetar sedikit. Bunyi pun terdengar sangat lemah. Ya, kalau anak-anak mukul gong, dung, maka suaranya akan pelan. Sebaliknya, jika dipukul keras, nah, gong bergerak hebat dan bunyi pun terdengar keras. Anak-anak mukulnya dengan kuat, nah, gongnya juga akan bergeraknya lebih hebat ya, anak-anak. Bergeraknya lebih hebat dan suaranya semakin keras. Nah, itulah getar. Nah, sekarang anak-anak di rumah percobaan ya anak-anak. Coba isikan atau siapkan dulu gelas, 8 gelas. Nah, kalau tidak ada 8 boleh 5 boleh. Isi dengan air yang berbeda isinya dengan takaran berurutan tingkatan isinya. Kemudian pukul. Nah, bagian mulut mulut gelas menggunakan sendok. Jadi bagian yang untuk minum itu ya anak-anak. Nah, itu silahkan dipukul. Nah, tapi mukulnya dari samping. Nah, dengarkan bunyinya kira-kira bagaimana. Ya, bagus ya anak-anak suaranya ya. Tentu setelah diamati, kalian mengamati, suaranya berbeda atau tidak anak-anak? Iya, tentunya berbeda. Yang isi airnya sedikit dan isi airnya banyak, tentu suaranya juga berbeda. Dengarkan coba bunyinya. Nah, kalau sudah coba dipukul dari samping. Nah, dari samping. Nah, sudah ya anak-anak. Nah, silahkan dipraktekkan. Bunyi mempunyai jenis yang berbeda-beda. Hal ini bergantung dari frekuensinya. Nah, frekuensi itu apa anak-anak? Nah, frekuensi adalah banyaknya getaran yang terjadi setiap 1 detik. Nah, getaran yang terjadi setiap 1 detik. Nah, jadi kalau tadi anak-anak pada penggaris tadi A ke B ke C ke B ke A itu satu getaran ya. Nah, dalam 1 detik itu bisa berapa getaran itu? Berarti balik A B C B A B C B A B C B A B C B A. Nah, gitu terus. Balik terus. Itu dalam 1 detik. Nah, itu dinamakan frekuensi. 1 detik mungkin 20 atau 30. Nah, itu dinamakan frekuensinya. Nah, kalau tadi kan berarti getaran ya anak-anak ya, tiap 1 tadi.
Nah, kalau ini getaran pada setiap detik, banyak getaran pada setiap detik itu disebut frekuensi dan satuannya adalah hertz. Ditulis Hz. Nah, jadi misalnya 20 1 detik itu 20 getaran, berarti 20 hertz. Nah, 20 hertz ditulis 20 Hz. Nah, berdasarkan frekuensinya tadi, bunyi dibedakan menjadi 3 jenis. Yang pertama, bunyi infrasonik adalah bunyi yang mempunyai frekuensi sangat rendah, yaitu kurang dari 20 Hz. Nah, bunyi infrasonik ini dapat didengar oleh kelelawar, anjing, jangkrik, dan kuda. Nah, jadi bunyi yang sangat lemah. Nah, selanjutnya, yang kedua yaitu bunyi audiosonik. Adalah bunyi yang mempunyai frekuensi di antara 20 sampai 20.000 Hz. Nah, kalau tadi bunyi infrasonik yaitu di bawah atau kurang dari 20 Hz. Kalau bunyi audiosonik ini antara 20 sampai 20.000 Hz. Nah, bunyi audiosonik ini dapat didengar oleh manusia. Untuk manusia itu hanya bisa mendengarkan bunyi audiosonik ya anak-anak. Jadi manusia tidak dapat mendengarkan tadi bunyi infrasonik tadi. Jelas ya anak-anak? Yang ketiga, bunyi ultrasonik adalah bunyi yang mempunyai frekuensi sangat tinggi, yaitu lebih dari 20.000 Hz. Bunyi ultrasonik ini dapat didengar oleh lumba-lumba. Yang dapat mendengarkan lumba-lumba ya anak-anak. Bunyi ultrasonik itu. Manusia bisa dengar enggak, Pak? Tidak bisa. Ya. Jadi manusia hanya bisa mendengar suara apa tadi anak-anak? Audiosonik. Berarti dalam 1 detik itu ada 20.000 getaran. Nah, sangat banyak ya anak-anak. Sebuah catatan penting ya anak-anak, bahwa bunyi tidak dapat merambat melalui ruang hampa. Di mana itu ruang hampa? Ya tentunya di ruang angkasa sana ya. Jadi tidak dapat merambat melalui ruang hampa karena di sana tidak ada udara. Demikian pembelajaran pada kesempatan kali ini anak-anak, yaitu tentang bunyi dan sumber bunyi. Anak-anak di rumah tetap semangat belajar ya, walaupun belum bisa tatap muka di sekolahan secara langsung. Tetap semangat anak-anak, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.